Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konstruksi bahan tekstil. Semoga penjelasan dari video saya dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Konstruksi bahan tekstil terdiri dari tenunan silang polos, kepar, dan satin. Apa sih itu silang polos, silang kepar, dan silang satin? Mari simak videonya. Yang pertama ada silang polos. Silang polos adalah silang yang paling tua dan paling banyak dipergunakan untuk produksi bahan tekstil. Silang polos mempunyai persilangan yang paling banyak antara benang lungsin dan benang pakan. Bahan tekstil yang ditenun dengan silang polos mempunyai permukaan yang sama antara bagian yang baik dan bagian yang buruk. Konstruksi bahan tekstil yang dibuat dengan silang polos paling sedikit terdiri dari 2 benang lungsin dan 2 benang pakan. Benang lungsin adalah benang yang alurnya memanjang atau sering disebut dengan arah serat kain, sedangkan benang pakan, benang yang alurnya melintang, sering disebut dengan lebar kain. Meskipun tenunan polos sangat sederhana, namun dapat dikembangkan dalam berbagai variasi. Kain yang berasal dari jenis tenunan ini diantaranya belacu, kain putih, poplin berkolin, zephyr, lenan kapas, organdi, dan lain-lain. Yang kedua ada silang kepar. Silang kepar adalah tenunan yang memiliki ciri yang paling menonjol, yaitu terlihat garis miring pada permukaan kainnya. Silang kepar lebih kuat daripada silang polos karena lebih banyak benang yang dipergunakan untuk silang kepar. Silang kepar juga lebih berat daripada silang polos. Bahan tekstil yang dihasilkan dari tenunan silang kepar ialah drill, gabardine, bahan kasur, veterban, dan denim. Yang ketiga ada silang satin. Membuat tenunan dengan silang satin paling sedikit memerlukan 5 gun. Oleh karena itu, disebut silang satin 5. Gambaran yang sekecil-kecilnya dari silang satin ialah 5 lungsin dan 5 pakan. Keuntungan silang satin ialah untuk mendapatkan tenunan yang berkilau, tenunan akan lebih kuat karena memerlukan lebih banyak benang. Mendapatkan tenunan berpori, benang yang kurang baik dapat disembunyikan. Bahan tekstil yang ditenun silang satin ialah satiner, bahan kasur, damas, handuk berkotak, dan pelen. Variasi silang satin ialah satin yang diperkuat dan satin drill. Lalu, bagaimana proses pembuatan tenun silang polos, silang kepar, dan silang satin? Simak baik-baik video pembuatan tenun silang polos, silang kepar, dan silang satin berikut ini. Pada tenunan ini, benang pakan menyilang bergantian dengan benang lungsi. Pertama, di atas benang lungsi, berikutnya di bawah benang lungsi, kemudian di atas benang lungsi lagi, selanjutnya berulang seperti itu sampai ujung kertas. Pada tenunan silang kepar, benang pakan melintasi 2 atau lebih benang lungsin untuk menghasilkan suatu pola diagonal. Pada baris berikutnya, benang pakan berpindah 1 benang lungsing ke kanan atau ke kiri.
Lakukan hal yang sama sampai batas akhir baris dari kertas. Ini alat dan bahan yang digunakan masih tetap sama. Dan pada silang satin saya menggunakan satin 5 gun yang biasanya ditulis 4:1, yang artinya 4 benang lungsi di atas dan 1 benang pakan di bawah. Lakukan hal yang sama sampai batas akhir baris dari kertas. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi konstruksi bahan tekstil. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.